Halo semuanya, kita akan belajar akan aplikasi untuk analisis wacana. Aplikasi ini namanya Kitex. Di dalam direktori Kitex ada dua aplikasi kecil lainnya dalam bentuk HTML dan JavaScript. Nah, tapi kita akan mulai dengan Kitex. Jadi ini tinggal klik saja. Nah, ini kita tuh. Nah, eh, ini bisa kita perbesar. Nah, kemudian kita klik file, open. Nah, kita cari data yang mau kita lihat di sini. Di sini saya akan buka file yang juga teman-teman simpan di sebagai sampel data. Nah, silakan buka sampel datanya. Nah, eh, file ini sebenarnya file yang sudah di clean, sudah diproses sebelumnya dengan aplikasi Kitex ini, sehingga teman-teman tidak perlu mengubah date atau teks ini. Jadi ini bisa langsung digunakan. Jadi date-nya itu karena memang sudah menunjuk date, kemudian teksnya itu sudah menunjuk ini, ini yang sudah di clean. Nah, tapi kalau kita pertama kali membuka, kita harus memilih baik date maupun di sininya. Nah, sesudah ini kita klik select text. Ini tergantung ukuran filenya, bisa lama, bisa sebentar. Kalau misalnya ratusan ribu agak. Dan ini itu juga terpengaruh oleh kecepatan kita. Nah, kita tunggu saja. Nah, ini sudah. Nah, filenya sudah masuk di sini. Nah, kita bisa melihat isi filenya di sini. KWIJ ini diklik. Dan kita klik search. Nah, ini ada 88.000 komen ini artinya. Jadi ada 88.000 komen dari YouTube. Nah, kalau kita ingin tahu cloud-nya, tinggal klik word cloud. Nah, di sini kita lihat ada bendera, rakyat, negara, pemerintah, gitu. Nah, ini kan kita nge-search dalam kondisi kosong, artinya semuanya dicari. Tapi kalau kita ingin melihat bendera saja, kita klik bendera ini, bendera, kemudian kita klik search. Nah, maka kata-kata bendera ini ada di tengah. Gitu. Jadi dia akan mencari semua kalimat, semua komen yang ada kata benderanya. Dan posisi bendera di tengah di sini. Nah, tapi ini bukan panjang keseluruhan komen, hanya sebagian saja karena ini ditentukan oleh di sini Windows span-nya. Windows span-nya di sini ini 10, ini bisa kita perbesar, kita perkecil. Misalnya kita bisa ubah ke 15 ya. Ke 15, kemudian kita klik lagi search. Nah, ini kalimatnya menjadi lebih panjang lagi. Nah, teman-teman bisa ini menggeser ini supaya kelihatan semuanya. Nah, kemudian kita bisa lihat juga word cloud-nya. Word cloud dari bendera. Nah, kalau komen yang ada benderanya, tentu bendera pasti muncul di setiap komennya. Jadi, eh, kita bisa menghilangkan bendera ini, jadi exclude search keyword. Jadi, search keywordnya, bendera ini bisa kita exclude. Kemudian kita melihat word cloud-nya. Nah, di sini adalah kumpulan kata-kata yang muncul bersama bendera. Jadi ada negara, ada mengibarkan, ada rakyat. Nah, eh, fitur lain dari aplikasi ini adalah di sini search keyword. Search keyword. Nah, di sini kita misalnya kita lihat pemerintah.
pemerintah. Kemudian klik search keyword. Nah, di sini kita lihat pemerintah muncul dengan pemerintahannya, pemerintahan, kepemerintahan, egois, warganya, masyarakatnya, mengada-ada, pemerintahnya, pengelola, direspon. Nah, di sini eh, ini adalah kata-kata yang paling posisinya mendekati sama dalam space. Nah, biasanya bisa kita gunakan mencari kata-kata yang dalam penggunaannya itu mirip, yang secara semantik mirip. Nah, memang tidak semuanya, karena ini kan kedekatannya kan, weight ini menunjukkan kedekatannya. Ini kan berbeda-beda. Jadi, semakin ke atas semakin dekat. Nah, tapi tentu eh, kualitas kedekatannya ini ditentukan oleh banyaknya data. Semakin besar banyaknya data. Tadi hanya 8. Kalau kita gunakan misalnya 200.000, akan lebih bagus lagi nilai-nilai di sini. Nah, kita ke KWIC lagi. Di sini misalnya ada rakyat, gitu. Ada rakyat. Kita coba ke rakyat. Nah, di sini rakyat ada rakyat-rakyat, rakyatnya, rakyat kecil, masyarakat, rakyat warganya. Nah, di sini kan kita kelihatan kata-kata yang berdekatan dengan rakyat. Jadi yang nilainya 7, rakyat-rakyat, pengulangan ya, rakyatnya, rakyat kecil. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi mengibarkan. Mengibarkan, kita lihat kata-kata yang mirip dengan mengibarkan. Nah, mengibarkan itu ada sama dengan memasang, pasang, kibarin, pasang, mengibar, dikibarin. Jadi kata-kata yang mirip. Oh ya, ini juga ada fungsi bar chart untuk melihat frekuensi penggunaannya eh, eh, dalam komen. Ini kalau kita mau memasukkan ini, mengibarkan juga, kita klik ini, input fetch keyword, search keyword. Nah, kita klik bar chart. Nah, di sini yang banyak mengibarkan. Kemudian ini kibarkan, kedua terbanyak, dan pasang. Nah, kita lihat lagi di KWIC. Ini kata-kata yang menarik. Kenapa muncul kata-kata takut? Takut. Kita lihat dulu takut di sini. Dan search. Nah, di sini kita lihat takut One Piece. Oh, ternyata takut ini dikaitkan dengan ketakutan terhadap eh, warga yang mengibarkan bendera One Piece. Nah, kalau kita lihat word cloud-nya, di sini di exclude ya, berarti takutnya tidak dimunculkan dalam. Nah, ini jadi takut, takut perintah, takut bendera One Piece gitu ya. Nah, nah sekarang kita lihat eh, takut di sini, kita di search keyword, lihat kata-kata yang similarity-nya tinggi, kemudian klik similarity. Nah, di sini takut-takutnya ketakutan, Tuhannya paranoid, Tuhan ketar-ketir, khawatir. Jadi sebagian adalah kata-kata yang kurang lebih eh, eh, maknanya mirip dengan takut ya. Ketar-ketir, khawatir, panik, gitu. Itu penggunanya mirip dengan takut. Kemudian kalau kita klik bar chart di sini, oh ini takut dominan. Kemudian kalau kita klik line chart, ini data menurut per waktu. Jadi kita lihat dengan kata di sini. Nah, eh, kan kata-kata di sini tuh banyak sekali. Nah, kita bisa melihat kalau kita ingin tahu percakapan dalam eh, komen-komentar YouTube itu tentang apa, kita juga bisa melihat dari sini dari end graph. Kemudian ini kita
Stop word-nya kita exclude. Stop word itu seperti kata dan, di, ke, kemana, sebab, bagaimana, kata-kata yang nggak terkait dengan makna dari atau topik dari pembicaraan. Nah, kita klik dulu diagram. Nah, di sini kelihatan kata-kata yang paling banyak muncul adalah rakyat, daerah, negara, pemerintah. Dan ini kebetulan komentar-komentar YouTube ini terkait dengan pengibaran bendera One Piece pada bulan Juni sama Juli, eh, bulan Juli sama Agustus eh, tahun lalu 2025. Jadi karena itu kata-kata bendera bendera One Piece itu banyak ya. Tapi kita lihat kata-kata lain yang muncul adalah negara, rakyat, kolektor. Nah, dari sini kita dapat gambaran tentang kira-kira apa sih pembicaraannya, keyword. Nah, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih baik kalau kita klik bigram. Kita klik bigram. Bigram adalah deretan dua kata. Ini kita klik lagi supaya kita urutkan dari yang atas. Nah, jadi yang paling banyak muncul pertama di bigram adalah rakyat Indonesia. Kedua, mengibarkan. Terus ketiga, bendera partai. Kemudian memecah belah bangsa. Di sini memecah belah eh, disatukan pakai dash ini supaya dianggap menjadi satu kata, memecah belah bangsa. Kemudian ketiga, mengibarkan bendera One Piece. Bendera One Piece-nya dijadikan satu kata ya, akan dihubungkan dengan underscoring. Kemudian ada bendera anime, ada perampasan aset, ada bendera bajak laut, atau wakil, ada bendera. Nah, dari sini kita bisa lebih tahu lagi tentang pembicaraannya. Nah, kita bisa mendapatkan topik pembicaraan yang lebih detail lagi kalau kita klik trigram. Nah, di sini ini kita klik-klik saja di header frekuensi ini. Nah, supaya berurut dari atas ke bawah. Nah, di sini kita lihat, oh ada undang-undang perampasan aset. Kemudian ada takut sama bendera. Ada rakyat sudah muak. Ada perampasan aset koruptor. Ada bangsa dan negara. Ada RUU perampasan aset. Jadi kalau di atas tuh perampasan aset, di sini RUU perampasan aset. Atau dikibarkan di negara. Kemudian terlalu suci untuk dikibarkan. Bendera bintang kejora. Nah, kita menjadi lebih tahu lagi kira-kira pembicaranya tentang apa saja. Nah, kemudian kita juga bisa meningkatkan ke program ini. Nah, di sini kita dapat program ini sosial bagi seluruh rakyat. Ini karena potongan ya. Mungkin di sini adalah keadilan sosial. Kemudian ada undang-undang perampasan aset koruptor. Kemudian motifnya berinvestasi di Tempo. Kemudian RUU perampasan aset koruptor. Nah, ini jadi pembicaranya banyak tentang hal ini. Nah, ini bisa kita teruskan ke 5 gram misalnya. Nah, selain itu, kita bisa mendapatkan gambaran pembicaraan juga dari sini. Keukuran sini, di sini kita membuat grafik ini ada batasnya 50, tapi bisa kita naikkan. Naikkan di sini ada exclude stop keyword juga. Misalnya kita jadikan 150 atau bahkan misalnya 300 gitu ya. Bisa 300 gini. Kemudian kita select. Nah, walaupun di sini 300, ini kalau kita lihat ke bawah, ini hanya sampai 175. Karena banyak stop words-nya itu dihapuskan. Gitu. Nah, ini sebagian bisa di delete juga, ada tanda ini di delete. Jadi kalau menurut kita, misalnya kata-kata di sini, eh, kata-kata eh, misalnya sendiri, sendiri kayaknya nggak pas di sini. Udah kita hapuskan aja. Kemudian kita lihat di sini kita bikin bikin kita hapuskan.
dulu dulu karena penanda waktu sebenarnya stop words juga ini bisa kita hapuskan. Nah, ini bisa kita kita teruskan. Nah, habis itu kita bisa create graph atau save keyword. Kalau save keyword, keywordnya nanti di save dalam CSV file. Jadi kita mendapatkan tabel ini. Sedangkan kalau create graph, ini create graph menjadi file GML ya. File GML. Di sini kita, nah, kita save, kita kita kasih nama apa aja. Misalnya, eh, misalnya graph One Piece misalnya, One Piece. Nah, dan di save ini. Nah, sekarang gimana untuk melihat melihat grafnya tuh seperti apa? Nah, ini kita bisa menggunakan aplikasi ini, GML Graph Viewer HTML ini. Ini bisa kita klik. Nah, kemudian kita choose file, kemudian kita dan di sini filenya ada di, jadi kita harus cari direktorinya. Nah, misalnya tadi ini ya, tapi saya coba ini aja yang lebih besar. Nah, gambarnya seperti ini. Nah, kemudian kita lihat node-nya itu ukurannya sama, kita kita ubah by frekuensi. Nah, terus ini tetap nggak jelas. Nah, kita bisa melihat berdasarkan similarity sama asosiasi. Kita lihat similarity-nya. Nah, kemudian kita bisa mengubah ini minimal weight dari similarity. Similarity-nya kan seperti di sini kita lihat di sini ya. Ini kan nilainya. Nah, di sini similarity-nya bisa kita ubah dengan ini dengan menarik. Nah, jadi similarity di bawah angka 0,46 ini akan dihapuskan. Jadi garis penghubungnya akan dihapuskan sehingga eh, node tadi dua keyword itu tidak lagi berhubungan. Nah, karena ini terkait dengan similarity, ini kalau kita lihat misalnya di sini, ini makar ini dekat dengan pemecah belah, dengan pecah belah dengan memecah belah. Nah, ini ada persatuan sama bangsa juga, nggak berdekatan. Tapi ini kita bisa gunakan untuk mencari kata-kata yang berdekatan. Nah, kemudian pengkhianat itu dianggap dengan pemecah belah. Ini bisa kita naikkan juga, kita naikkan terus. Nah, di sini persatuan dengan bangsa ini dekat. Nah, sementara yang pecah belah sama memecah belah sama makar ini berdekatan sama pengkhianat. Nah, pengkhianat dengan maling ini berdekatan juga. Maling dengan korupsi, dengan koruptor, dengan korupsi ini banyak juga. Apa namanya berdekatan. Nah, kemudian maling ini dengan duit, duit dengan uang atau makan duit, makan uang, ini berdekatan. Nah, jadi dari sini kita bisa mencari kata-kata yang dalam konteks dataset pengibaran bendera One Piece ini kata-kata yang berdekatan penggunaannya atau secara semantik bermakna kurang lebih mirip walaupun nggak benar-benar karena nilai value-nya kan bisa minimal masih segini ya jadi yang nggak terlalu mirip juga bisa muncul bersamaan. Nah di sini misalnya kata-kata dikibarkan, dibebaskan, dibiarkan, ditangkap, di amnesti ini dianggap berdekatan. Nah, kemudian kita lihat ini rekening diblokir, disita, nganggur, tanah, ini terkait dengan soal tanah nganggur sekitar 2 tahun akan disita, atau rekening yang nganggur 3 bulan itu akan diblokir, yang sempat bikin ramai. Nah, ini
Dari sini kita bisa menangkap percakapan-percakapannya itu tentang apa saja gitu ya. Jadi ini misalnya kebijakan, aturan sama undang-undang itu kan berdekatan. Nah, selain itu, selain similarity, itu kita dengan association. Kalau association adalah kata-kata yang munculnya bersamaan. Eh, ini ketika kita milih association, gambarnya jadi hilang. Ini kita ke bawah, ada center graph ini kita. Nah, di sini. Nah, kemudian minimal weight-nya itu bisa kita ubah-ubah di sini. Nah, di sini kita lihat. Nah, eh, ini kata-kata yang muncul bersamaan. Jadi, note ini garis penghubung menunjukkan kata-kata yang sering muncul bersamaan dan karena dibuatnya di sini, adalah tadi membuat grafiknya di sini ya. eh, itu window span-nya tuh 5. Jadi kata-kata yang muncul bersamaan dengan rentang 5 kata ke kiri, 5 kata ke kanan. Jadi nggak persis di sebelahnya, tapi sampai 5 kata ke kanan sama 5 kata ke kiri. Nah, eh, kita lihat ke sini lagi. Jadi misalnya di sini ada kata wakil rakyat, kan wakil rakyat sering muncul bersamaan. Kemudian, oh ya kita bisa show value juga. Nah, ini kalau show value, ini akan kelihatan angkanya di sini. Jadi wakil rakyat sering muncul bersamaan. Kemudian pemerintah dan rakyat juga muncul bersamaan. Kemudian rakyat Indonesia itu juga sering muncul bersamaan atau bangsa Indonesia. Nah, tapi juga yang banyak muncul bersamaan adalah memecah belah bangsa. Ini malah ini nilai asosiasinya ke occurrence itu tinggi ya. Tinggi kalau kita lihat angkanya ini. Kemudian pecah belah bangsa atau pengkhianat bangsa, pemecah belah bangsa itu tinggi. Nah, kemudian kita lihat di sini merdeka dan dijajah sering muncul bersamaan. Kemudian kita lihat di sini ada eh, rekening nganggur, itu disita, diblokir, atau tanah yang nganggur, juga gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melihat kata-kata yang muncul bersamaan. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat kurang lebih percakapannya apa saja. Dan kalau kita ingin tahu detailnya, kita bisa kembali ke keyword in context ini lagi. Jadi misalnya katakanlah pemerintah dan rakyat tadi kan sering muncul bersama. Kita cari pemerintah, pemerintah, kemudian kita klik search. Nah, ini ada 11.000 komen yang ada kata-kata pemerintahnya. Sekarang kita bisa memasukkan rakyat di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Jadi ini kalau ditaruh dua-duanya, ini rakyatnya bisa ada di kiri atau di kanan. Tapi kalau kita klik N-nya itu kita klik di sini, harus muncul di kiri dan di kanan. Jadi kalau pertama kita lihat di kiri atau di kanan ya, ini kan awalnya 11.000 kalau pemerintah saja. Kalau ada rakyatnya, kita klik, nah ini jadi 3.000. Jadi berarti tahun 98 itu rakyat makar, dasar pemerintah, demikian seterusnya gitu ya. Nah, di sini kita lihat, jadi kalau kita mau mencari dua kata yang muncul bersamaan, begini caranya. Nah, kalau ini karena atau ya, tapi kalau kita klik N, kita lihat ada bang. Jadi rakyat tuh harus muncul di kiri dan di kanan. Ini kan asalnya 3.800 ya. Kalau kita klik lagi search, oh ternyata ada 528 di mana rakyat muncul di kiri pemerintah dan di kanan. Nah ini bisa kita outnya lah. Seperti ini hasilnya. Nah, ada banyak kemungkinan dari penggunaan ini dan serta berbagai pendekatan atau metode.
untuk menganalisis teks dengan bantuan aplikasi ini. Demikian, sampai di sini dulu. Terima kasih. Dan kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan disampaikan di kolom komentar. Terima kasih.